Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua. Kali ini Miss akan share tentang aspek apa saja yang dikembangkan pada masa anak usia dini. Sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, keenam aspek perkembangan ini harus distimulus dan dikembangkan pada lembaga pendidikan PAUD di seluruh Indonesia, baik usia 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Seperti kita ketahui bahwa masa anak usia dini merupakan masa di mana anak-anak berada dalam fase keemasan atau golden age. Golden age merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak, karena meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Sebagai orang tua, tentu kita tidak ingin melewatkan periode ini kepada anak kita, karena masa ini hanya satu kali dalam kehidupan anak-anak kita dan tidak akan terulang kembali. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang anak-anak usia dini, banyak para orang tua yang sudah memberikan stimulus kepada anaknya sejak dalam kandungan. Selanjutnya kita simak ya, apa saja aspek perkembangan yang harus dipenuhi pada masa anak usia dini. Tetap di channel ini ya teman-teman. Yuk, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, nilai agama dan moral. 2. Sosial emosional. Ketiga, kognitif. 4. Bahasa. Kelima, fisik motorik. Dan yang keenam, seni. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral, di mana nilai agama dan moral ini meliputi perilaku anak terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya, anak mau mensyukuri atas ciptaan Tuhan, anak mau mengucapkan syukur atas nikmat sehat yang diberikan Tuhan, kemudian berperilaku jujur, sabar, hormat, penolong, dan lain sebagainya. Kemudian anak mau menghargai diri sendiri dan orang lain. Contohnya, anak mau bersikap santun, berbicara dengan bahasa yang sopan dan tidak berteriak. Kemudian mau mengucapkan dan memberi salam, mau mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, serta mau mendengarkan orang tua atau guru ketika berbicara. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Cakupan nilai agama dan moral selanjutnya yaitu anak-anak mampu melakukan gerakan ibadah seperti orang dewasa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Aspek yang kedua yaitu sosial emosional, di mana anak-anak mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat sekitar anak. Yang ketiga adalah kognitif. Kognitif merupakan cara berpikir dan pengetahuan dan pemahaman anak terhadap sesuatu. Misalnya, anak mampu mengenal benda-benda di sekitarnya, baik warna, ukuran, sifat, tekstur, pola, dan jenis. Fungsi dari kognitif itu sendiri yaitu untuk mengatur pikiran dan tindakan.
Aspek yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki anak untuk berkomunikasi dengan anak yang lainnya, atau ketika anak berkomunikasi dengan guru atau orang lain. Misalnya ketika anak mengungkapkan ide dan perasaannya, kemudian mampu bertanya dengan bahasa yang sederhana. Aspek selanjutnya yaitu fisik motorik. Fisik motorik merupakan suatu gerakan yang menggunakan otot kecil dan otot-otot besar. Gerakan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Contoh motorik halus yaitu mewarnai gambar, meremas kertas, menggunting, bermain puzzle, meronce, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sedangkan contoh motorik kasar yaitu bermain bola, melompat, berolahraga, mengikuti gerakan tarian, atau kegiatan fisik lainnya yang menggunakan otot-otot besar. Yang keenam yaitu aspek seni. Seni merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu karya. Contohnya melukis, menggambar, mewarnai, membuat sesuatu atau kerajinan dari barang-barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai lagi. Hal ini juga bisa melatih anak-anak untuk berkreativitas. Selain menciptakan karya visual, seni juga bisa menciptakan karya audio atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi dan gagasan. Hal ini dapat dilihat ketika anak mampu bernyanyi dengan menggunakan alat musik atau tanpa menggunakan alat musik. Anak mampu membaca syair, puisi, dan bermain sandiwara sederhana. Nah, inilah materi singkat tentang aspek perkembangan anak usia dini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.